Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan penyusunan video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam memahami perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Materi ini menjadi sangat relevan karena perbankan syariah bukan hanya sekedar institusi keuangan yang menjalankan aktivitas tanpa bunga, tetapi merupakan bagian dari ekosistem besar yang berlandaskan prinsip syariah. Pertumbuhan bank syariah tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan lembaga lain, baik yang mengatur, mengawasi, maupun membantu memperkuat operasional dan inovasinya. Melalui video ini, saya akan menggali lebih dalam mengenai lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam industri perbankan syariah, bagaimana mekanisme dukungan yang mereka berikan, serta mengapa kolaborasi antara lembaga sangat menentukan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah nasional. Saya berharap materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman menyeluruh dan membantu teman-teman dalam mengenal lebih jauh bagaimana sistem perbankan syariah dibangun dan dikembangkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, kehadiran bank syariah menjadi wujud dari keinginan masyarakat untuk memiliki sistem keuangan yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral, etika, dan nilai-nilai syariah. Bank syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang menginginkan transaksi tanpa riba, tanpa gharar atau ketidakjelasan, dan tanpa masyir atau spekulasi berlebihan. Namun, pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dicapai hanya melalui keberadaan bank syariah itu sendiri. Industri ini memerlukan dukungan ekosistem yang lengkap, mulai dari lembaga yang mengeluarkan fatwa, lembaga yang mengatur, lembaga yang mengawasi, hingga lembaga penjamin, lembaga penelitian, dan institusi teknologi finansial. Tanpa dukungan menyeluruh dari berbagai pihak tersebut, bank syariah akan sulit berkembang secara optimal. Pentingnya ekosistem ini terlihat jelas dari berbagai peran yang harus dijalankan lembaga pendukung, misalnya DSN dan MUI. Dia mengeluarkan fatwa sebagai dasar produk bank syariah. Yang kedua ada OJK. OJK mengeluarkan regulasi dan mengawasi implementasinya. Yang ketiga ada Bank Indonesia, yaitu menyediakan infrastruktur sistem pembayaran syariah. Yang keempat ada Kemenkes, yaitu menciptakan strategi percepatan industri halal dan keuangan syariah. Yang keenam ada LPS, yaitu memberikan jaminan simpanan bagi nasabah bank syariah. Yang ketujuh yaitu ada Fintech syariah, yaitu memperkuat digitalisasi transaksi keuangan syariah. Yang kedelapan ada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan mencetak SDM profesional di bidang ekonomi syariah. Semua lembaga ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk sebuah ekosistem besar yang mendukung keberlanjutan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya berbicara tentang kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menyangkut bagaimana industri ini dipercaya, dipatuhi, diawasi, dikembangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, pengembangan perbankan syariah juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Pemerintah telah melakukan banyak langkah seperti penguatan kelembagaan, dorongan regulasi, dukungan digitalisasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Oleh karena itu, memahami peran lembaga dan industri pendukung menjadi hal yang sangat penting agar kita dapat melihat bagaimana proses pengembangan perbankan syariah berjalan secara komprehensif.
Melalui pendahuluan ini, kita diharapkan mampu memahami bahwa bank syariah tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh dan berkembang melalui kolaborasi lintas lembaga dan sektor. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar perbankan syariah. Yang pertama yaitu definisi perbankan syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tidak menggunakan bunga atau riba, tetapi memakai akad seperti murabahah, yaitu jual beli, mudharabah bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, dan ijarah sewa, istisna dan salam pembiayaan pesanan. 2. Tujuan perbankan syariah yaitu mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi, mendorong sektor real, mengurangi sektor non-produktif, dan mendukung inklusi keuangan nasional. Alasan diperlukan lembaga pendukung yaitu agar bank tidak berjalan sendiri. Perlu regulasi, infrastruktur, pengawasan syariah, standar akuntansi, pendidikan SDM, teknologi, dan dukungan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada lembaga regulator dan pengawas. Bagian ini paling penting karena regulator menentukan arah perkembangan perbankan syariah. 1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran OJK dalam pengembangan bank syariah yaitu yang pertama sebagai regulator keuangan syariah, yaitu menetapkan aturan dan POJK terkait produk manajemen risiko dan tata kelola syariah. Yang kedua, melakukan perizinan pembukaan bank syariah, unit usaha syariah, dan pembiayaan. Yang kedua, ada pengawasan berbasis risiko. OJK memastikan bahwa bank syariah dikelola secara sehat, menilai kecukupan permodalan pembiayaan bermasalah, dan manajemen risiko. Yang ketiga, perlindungan konsumen, mengawasi transparansi akad syariah, menyelesaikan sengketa melalui LAPS. 4. Edukasi keuangan syariah, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Program edukasi nasional seperti keuangan syariah untuk semua. 2. Bank Indonesia atau BI. BI memiliki peran strategis dalam mendukung perbankan syariah. Poin-poinnya yang pertama yaitu ada kebijakan moneter syariah, mengeluarkan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, Sukuk BI, dan reversi repo syariah. Yang kedua, sistem pembayaran syariah, pengembangan QRIS syariah, ATM syariah, dan transfer antar bank syariah. Pembinaan industri keuangan syariah yaitu dukungan literasi dan inklusi, pengembangan blueprint keuangan syariah nasional. 3. Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN dan MUI. Peran utama dari DSN ini yaitu mengeluarkan fatwa sebagai dasar produk syariah. Yang kedua adalah memberikan pedoman akad seperti murabahah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan lainnya. Manfaat fatwa bagi industri bank syariah yaitu menjamin kepatuhan syariah. 2. Menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah. 3. Menjadi dasar hukum bagi regulator dan bank. 4. Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada setiap bank. Tugas dari DPS ini sendiri yaitu yang pertama, memastikan seluruh operasional sesuai syariah. 2. Mengawasi implementasi fatwa DSN. 3. Melakukan audit syariah internal. 4. Menyetujui produk baru. 5. Mengawasi pembersihan dan non-halal atau cleansing. 4. Lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Bagian ini menjelaskan lembaga-lembaga pendukung yang tidak mengatur bank tetapi memperkuat ekosistemnya. 1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau Kemenkes. Peran dari Kemenkes ini yaitu yang pertama adalah menyusun strategi nasional keuangan syariah. Kedua, mengembangkan industri halal, zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam.
3. Mempercepat pertumbuhan ekosistem syariah nasional. 4. Mendorong integrasi sektor keuangan syariah antar lembaga. 2. Lembaga penjamin simpanan atau LPS. Peran bagi bank syariah yaitu yang pertama, menjamin simpanan nasabah atau tabungan, deposito, dan giro. 2. Memiliki skema penjamin yang disesuaikan dengan prinsip syariah. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di bank syariah. 3. Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia atau ASBISindo. Peran dari ASBISindo ini sendiri yaitu sebagai wadah komunikasi seluruh bank syariah, mendorong kolaborasi dan standarisasi layanan, melakukan pelatihan SDM dan seminar nasional, menjadi jembatan antara industri dan regulator. 4. Industri vintage syariah. Nah, peran dari vintage syariah itu sendiri yaitu mendukung digitalisasi bank syariah, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, memberikan pembayaran syariah melalui e-wallet syariah. Contoh vintage syariah yaitu adalah Investri Syariah, amanah, dan etis. Vintage menjadi katalis penting dalam era digitalisasi perbankan. Lembaga pendidikan dan SDM keuangan syariah. Lembaga pendidikan menjadi fondasi utama untuk mencetak tenaga ahli. Peran dari lembaga pendidikan itu sendiri yaitu menghasilkan sarjana ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan perbankan syariah, menyediakan riset untuk mendukung inovasi akad, mengembangkan kurikulum berbasis industri. Contoh dari lembaga ini yaitu adalah perguruan tinggi negeri atau swasta, lembaga sertifikasi profesi syariah, dan balai diklat keuangan syariah. Lembaga riset dan organisasi standar internasional, yaitu yang pertama ada AAOIVI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Standar akuntansi syariah internasional digunakan di banyak negara untuk menyusun laporan keuangan bank syariah. Yang kedua ada IFSB, yaitu Islamic Financial Service Board, yaitu menetapkan standar manajemen risiko dan tata kelola bank syariah. C yaitu ada IDB atau Islamic Development Bank, yaitu memberikan dukungan proyek pembangunan syariah di negara anggota dan mendorong inovasi global keuangan syariah. Industri halal dan keuangan sosial Islam. Industri halal dan lembaga sosial Islam memberikan dukungan besar kepada bank syariah. A. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yaitu mendukung ekosistem halal yang menjadi pasar utama bank syariah. B. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga wakaf, meningkatkan peran sosial keuangan berbasis syariah, bisa berkolaborasi dengan bank syariah untuk penyaluran zakat, infak, wakaf. 5. Peran industri pendukung dalam produk dan layanan bank syariah. Pada produk pembiayaan, fatwa DSN memberikan dasar akad, sedangkan OJK mengizinkan produk seperti KPR syariah dan KUR syariah. Vintage sendiri dia membantu mempermudah pengajuan pada penghimpunan dana atau tabungan dan deposito. LPS menjamin simpanan, sedangkan DPS itu sendiri dia memastikan tidak ada unsur riba. Pada digital banking, Vintage dan BI mendukung sistem pembayaran real time, pengembangan QRIS syariah, dan mobile banking syariah. 4. Pada sektor real dan UMKM, bank syariah berperan besar dalam pembiayaan UMKM, didukung oleh pemerintah dan Kemenkes. 6. Tantangan pengembangan perbankan syariah. 1. Literasi keuangan syariah masih rendah. 2. SDM syariah masih terbatas. 3. Infrastruktur teknologi belum merata. 4. Skala industri masih kecil dibanding bank konvensional. 5. Kurangnya diversifikasi produk syariah.
7. Peluang dan strategi pengembangan. 1. Penguatan ekosistem halal nasional. Bank Syariah menjadi pusat pembiayaan usaha halal. 2. Digitalisasi perbankan syariah, yaitu mengadopsi teknologi seperti AI, blockchain, dan open banking syariah. 3. Edukasi dan literasi masyarakat. Program nasional untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah. 4. Peningkatan SDM, yaitu pendidikan ekonomi syariah yang lebih aplikatif. 5. Kolaborasi lintas lembaga. Bank syariah, vintage, pemerintah, industri halal, dan lembaga zakat atau wakaf. Demikian pembahasan materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dari pemaparan yang telah disampaikan dapat kita pahami bahwa perkembangan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bank syariah itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan ekosistem yang mendukungnya. Mulai dari regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, lembaga fatwa seperti DSN dan MUI, pengawasan syariah melalui DPS, dukungan strategis dari Kemenkes, jaminan dari LPS, hingga keterlibatan vintage syariah, lembaga pendidikan, riset, dan industri halal, semua memainkan peran penting dalam menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, terpercaya, dan berdaya saing. Kolaborasi antara lembaga inilah yang membuat perbankan syariah mampu terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dan menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Dengan adanya dukungan menyeluruh dan industri pendukung, Bank Syariah dapat menghadirkan layanan keuangan yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Harapannya, materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana perbankan syariah bekerja dan berkembang, serta menyadarkan kita bahwa penguatan ekosistem merupakan kunci utama dalam membangun keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami lebih jauh tentang industri keuangan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.